Shalom Bapak Ibu. Ya, saya tahu kondisi kita sedang tidak menentu, ya dalam kondisi yang cukup berat, tapi shalom, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi kita semua. Justru di saat yang seperti inilah iman kita diuji, bukan? Kalau dalam kondisi yang baik-baik saja, ya semua juga mungkin bisa. Tapi dalam kondisi yang berat, yang penuh dengan ketidakpastian, justru disinilah iman kita sedang diuji. Dan saya percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan membahas sebuah topik khotbah, boleh ditampilkan slide-nya. Ya, sebuah doa yang sering kita doakan, sering kita ucapkan, yaitu doa Bapa kami. Bapak Ibu. Jadi kita akan membahas tentang doa Bapa kami. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, murid-murid itu nggak pernah meminta Tuhan Yesus ngajarin mereka menyembuhkan. Murid-murid nggak pernah meminta Tuhan Yesus mengajarkan mereka mengusir setan, enggak. Cuman ada satu yang murid-muridnya pernah minta kepada Tuhan Yesus. Apa itu? Ajarkan cara kami berdoa. Ajarkan cara kami berdoa. Karena memang sumber dari segala sesuatu, mukjizat, kesembuhan, pengusiran setan, cuma satu sumbernya, yaitu doa. Dan inilah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Dan kita akan sama-sama membahas tentang doa Bapa kami, ya, yang sering kita ucapkan, sering kita doakan secara formal menjadi rutinitas. Tapi Bapak Ibu, sadarkah Bapak Ibu bahwa sebetulnya di balik doa Bapa kami banyak rahasia, banyak makna yang tersembunyi. Yang saya harap dan saya berdoa melalui ibadah kita hari ini, Bapak Ibu bisa lebih terbuka, bisa lebih ngerti sebetulnya betapa kaya dan hebatnya doa Bapa kami. Jadi Bapak Ibu, kita akan bahas doa Bapa kami ini per kalimat, bahkan per kata. Kita akan kuliti satu demi satu perkataan-perkataan yang ada di doa Bapa kami. Ya, supaya kita lebih paham, supaya kita bisa lebih menghayati apa itu doa Bapa kami. Tapi Bapak Ibu, karena kalau kita mau kuliti satu demi satu dari kata-kata doa Bapa kami, tentu semuanya menjadi lebih panjang. Tentu akan jadi sangat panjang sekali. Makanya saya akan bagi menjadi dua bagian. Jadi hari ini adalah seri yang pertama. Ya Bapak Ibu, minggu depan kalau Tuhan mengendaki kita akan bahas seri yang kedua. Karena ini akan jadi sangat panjang. Oke, tapi saya harap Bapak Ibu semuanya bisa belajar, siap belajar siang hari ini? Oke, supaya kita bisa mengenal salah satu doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Baik, Bapak Ibu, saya punya beberapa pendahuluan dulu sebelum kita kuliti satu demi satu perkataan yang ada dalam doa Bapa kami. Ya, yang pertama, Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa di Alkitab kita hanya ada dua kitab yang mengajarkan doa Bapa kami. Cuman ada di dua, yaitu di Matius dan ada di Lukas. Cuman ada di dua kitab itu saja. Dan mungkin Bapak Ibu selama ini nggak ngeh bahwa ternyata doa Bapa kami di Matius dengan doa Bapa kami di Lukas itu ada perbedaan. Nah mungkin Bapak Ibu nggak ngeh. Mari kita lihat dulu perbedaannya ya sebagai pemanasan. Boleh lihat slide-nya? Ini adalah doa Bapa kami versi Matius yang paling sering kita ucapkan atau kita doakan. Tapi ada juga doa Bapa kami versi Lukas. Dan ternyata ada beberapa perbedaan yang saya kasih huruf tebal itu adalah perbedaannya. Di Matius, misalkan contohnya ya, karena itu berdoalah demikian. Tapi kalau di Lukas, apabila kamu berdoa, katakanlah. Jadi memang ada beberapa perbedaan. Tapi memang yang paling ketara di antara ini adalah versi Matius lebih panjang daripada versinya Lukas. Kalau ini ketara banget kan, Matius lebih panjang, Lukas lebih pendek. Nah ini perbedaan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nggak ngeh selama ini, tapi ada dua perbedaan. Nah tentu saja yang pertama kali muncul dalam benak kita adalah kok bisa beda antara versi Matius dengan versinya Lukas. Nah Bapak Ibu, ini kalau kita pelajari sebetulnya ini bisa panjang pembahasannya Bapak Ibu ya. Banyak teolog-teolog yang berpandangan begini, banyak teolog yang berpandangan begitu. Jadi beda-beda penafsirannya. Saya berikan beberapa contoh penafsiran ya sehubungan dengan perbedaan ini. Jadi kalau ditanya kenapa beda ya versi Matius sama versi Lukas? Jawabannya ada yang menjawab begini. Ya karena Tuhan Yesus dua kali mengajarkannya. Yang satu dicatat Matius seperti ini, yang satu dicatat Lukas seperti ini. Jadi memang Tuhan Yesus mengajarkannya dua kali. Ada yang bilang seperti itu. Tapi ada juga yang bilang, oh enggak, sekali cuma ngajarinnya. Hanya Lukas membuat ringkasan yang lebih pendek daripada Matius. Ada juga yang berpandangan seperti itu. Bapak Ibu, jadi ada pro, ada kontra. Oke, tapi kalau saya pelajari, yang paling banyak diterima, tafsiran yang paling banyak diterima adalah penjelasannya seperti ini. Boleh lihat slide-nya? Kenapa versi Matius dengan versi Lukas kok bisa berbeda? Ini pandangan yang paling banyak diterima. Doa Bapa kami yang diajarkannya oleh Yesus adalah bentuk yang lebih pendek. Versinya Lukas. Versi Matius merupakan doa Bapa kami yang sudah dimodifikasi untuk kepentingan liturgi.
yang akan digunakan dalam ibadah gereja perdana. Kita sama-sama tahu di gereja mula-mula, zamannya bapak-bapak gereja mulai ada ibadah bukan? Dan mulai ada kayak liturgi-liturginya. Nah versi Matius itu adalah versi yang lebih panjang daripada versi Lukas. Karena sudah ditambahkan beberapa hal. Gitu ya, ini pandangan yang paling banyak diterima. Tapi oke lah, ini gak terlalu hal yang krusial, perbedaan-perbedaan itu karena prinsipnya kurang lebih sama. Mungkin yang perlu kita pelajari lebih dalam adalah apa sih tujuannya Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Nah ini pertanyaan yang lebih esensi Bapak Ibu. Sebetulnya kenapa kita harus belajar doa Bapa kami? Atau kenapa Tuhan Yesus harus mengajarkan doa Bapa kami? Ingat sekali lagi Bapak Ibu, murid-murid tidak pernah meminta apapun dari Tuhan Yesus. Cuma satu yang mereka minta, ajarkan cara kami berdoa. Tidak pernah minta, ajarkan cara kami membuat mukjizat. Ajarkan cara kami mengusir setan, tidak. Cuma satu, ajarkan cara kami berdoa. Dan ini adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita semua murid-muridnya. Jadi ini pun doa yang diajarkan Tuhan Yesus buat kita semua. Jadi layak kita pelajari, kita ketahui sebetulnya apa rahasianya. Karena selama ini kita kalau baca doa Bapa kami atau kita berdoa doa Bapa kami, yang sering juga kita lakukan di gereja kita, semata-mata hanya membacakannya saja. Kita mungkin selama ini nggak tahu begitu banyak rahasia hal yang ada di balik doa Bapa kami. Nah siang hari ini sama minggu depan kalau Tuhan berkehendak, kita akan sama-sama menguliti, membedah. Sebetulnya ada makna apa, rahasia apa di balik doa Bapa kami. Oke, kembali ke sini. Sebetulnya apa sih tujuannya doa Bapa kami diajarkan? Ini tujuannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberikan sebuah pola. Ini kata kunci. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Ini adalah Tuhan Yesus memberikan sebuah pola, pattern. Doa yang baik dan yang benar. Jadi yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami adalah sebuah pola, sebuah pola. Sebetulnya waktu kita berdoa doa Bapa kami, tidak mesti kata-katanya sama persis. Tidak mesti. Tentu boleh, bukan dilarang, boleh. Tapi tidak mesti kata-katanya sama persis seperti itu. Karena yang paling penting itu sebetulnya ada sebuah pola di balik doa itu. Ya, tidak mesti kata-katanya seperti itu, tapi ada sebuah pola di balik doa itu. Nah, mari sama-sama kita lihat polanya seperti apa. Oke? Dan bahkan Bapak Ibu mungkin saya awali dengan ini. Kenapa saya bisa ngomong bahwa pada saat kita berdoa doa Bapa kami, kata-katanya tidak mesti seperti itu. Yang penting polanya. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Mari kita lihat sebuah ayat. Ini adalah ayat di Matius yang sehubungan dengan doa Bapa kami. Saya ambil dulu doa Bapa kami adanya di Matius 6. Ya ayat yang 9 sampai ayat yang ke-13. Tapi saya mulai dulu Matius 6 ayat yang ke-9a. Doa Bapa kami dimulai dengan 9b. Ini adalah pendahuluan satu kalimat sebelum doa Bapa kami. Mari kita lihat perhatian ini ya. Kata-kata sebelum doa Bapa kami 9a. Dari sini kita akan paham bahwa yang penting bukan kata-katanya secara persis, tapi ada sebuah pola. Kita diajarkan sebuah pola cara berdoa. Matius 6 ayat yang ke-9a. Saya ambil ini dari terjemahan bahasa Indonesia yang baru. Bukan yang versi 2, masih terjemahan baru tapi versi yang lama. 9a. Karena itu berdoalah demikian. Karena itu berdoalah demikian. Saya ambil dari terjemahan yang lain dari New American Standard Bible. Pray then in this way. Pray then in this way. Berdoalah dengan cara ini. Versi lagi dari New King James Version. In this manner, therefore, pray. Berdoalah menurut cara ini. Jadi berdoalah demikian, berdoalah dengan cara ini, berdoalah dengan cara ini, berdoalah menurut cara ini. Kata-katanya tidak bilang begini Bapak Ibu. Pray in this word. Enggak bilang begini. Jadi berdoalah dengan kata-kata ini bukan. Tapi berdoalah dengan cara ini. Ya berdoalah dengan cara ini, bukan dengan kata-kata ini. Jadi ada sebuah pola yang penting dibalik dari doa Bapa kami. Dan mari kita akan mulai belajar dulu beberapa intro sebelum kita bedah lebih lanjut tentang doa Bapa kami. Oke, ini pendahuluan ya di awal ya. Bapak Ibu inilah doa Bapa kami, saya akan gunakan versi Matius. Tidak gunakan versi Lukas. Tapi ini adalah doa Bapa kami versi Matius. 9b sampai 13. Tadi adalah 9a, pendahuluan sebelum doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian. Bapak Ibu, ada baiknya mungkin kita sama-sama bacakan doa Bapa kami ini. Saya akan berikan aba-aba, nanti kita sama-sama bacakan ya Bapak Ibu ya. Doa Bapa kami versinya Matius. Oke, 3, 2, 1. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah doa Bapa kami yang sering banget kita ucapkan. Nah, Bapak Ibu, sebelum nanti kita bedah satu demi satu, kata demi kata, saya akan mulai dulu dengan melihatnya secara garis besar. Ya, kalau bahasa kerennya melihat secara big picture, secara gedean dulu. Nanti kita akan masuk lebih detail satu demi satu. Karena kalau kita melihat doa Bapa kami, Bapak Ibu, dalam bentuk yang big picture, yang gedean, juga ada sebuah pola yang menarik. Mari kita mulai dulu dengan itu ya. Kita lihat dulu secara gedean. Nah, Bapak Ibu, pertama yang perlu kita perhatikan, doa Bapa kami itu sebetulnya ada bagian-bagian yang permohonannya itu berkaitan dengan Allah. Jadi ada permohonan dalam doa Bapa kami, itu yang hubungannya atau kaitannya itu dengan Allah. Nanti kita lihat ya. Lalu ada juga bagian dari doa Bapa kami yang hubungannya atau kaitannya dengan manusia. Jadi ada permohonan dalam doa yang berhubungan dengan Allah, tapi juga ada permohonan dalam doa yang hubungannya dengan manusia. Dan kalau dijumlah, ada 3 permohonan yang berhubungan dengan Allah dan ada 3 permohonan yang berhubungan dengan manusia. 3 dengan hubungan dengan Allah, 3 hubungannya dengan manusia. Mari sekarang Bapak Ibu boleh lihat slide-nya. Saya akan berikan warna doa Bapa kami ini. Ya, saya akan berikan warna nih. Yang warna merah adalah kategori permohonan berkaitan dengan Allah. Yang warna merah. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, kerajaanmu, kehendakmu, warna merah. Tapi yang warna kuning yang ada kata kami, itu adalah permohonan yang berhubungan atau berkaitan dengan kita, dengan manusia. Jadi secara 2 kategori besar, doa Bapa kami itu ada hubungan dengan Allah, ada hubungannya dengan manusia. Coba sekarang saya bagi dan saya kelompokkan Bapak Ibu ya. Saya bagi dan saya kelompokkan. Doa Bapa kami kalau saya kelompokkan kurang lebih begini. Ini adalah permohonan yang berkaitan dengan Allah dalam doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini yang hubungannya dengan Allah. Kalau yang kuning, ini adalah doa dalam doa Bapa kami yang ada kaitannya dengan kita, dengan manusia. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami, manusia. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami, manusia. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kami. Jadi doa Bapa kami kalau kita kelompokkan ada yang berhubungan dengan Allah, ada yang berhubungan dengan manusia. Ini yang kita nggak pernah ngeh bukan? Kita nggak pernah ngeh selama ini kalau kita berdoa dalam doa Bapa kami. Tapi sebetulnya Bapak Ibu ada rahasia-rahasia yang seperti itu loh dalam doa Bapa kami. Oke, boleh lagi slide-nya. Bapak Ibu, 2 kategori ini ada pelajaran rohani yang bisa kita pelajari. Setidaknya ada 2. Pelajaran rohani yang pertama begini. Adanya permohonan kepada Allah dengan kepentingannya dan adanya permohonan berkaitan dengan manusia dengan kepentingannya. Jadi ada doa yang berbau kepentingan Allah, ada doa yang berbau kepentingan manusia. 1. Yang kedua, 3 permohonan yang berkaitan dengan Allah diletakkan lebih dulu daripada 3 permohonan yang berhubungan dengan manusia. Saya ulangi yang B ini. 3 permohonan yang berkaitan dengan Allah diucapkan, disebutkan lebih dulu daripada 3 permohonan yang berhubungan dengan manusia. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ini? Jadi Bapak Ibu, apa-apa itu selalu Allah harus didulukan, baru kita. Semuanya harus tentang Allah dulu, baru tentang diri kita. 3 permohonan tentang Allah adanya di atas. 3 permohonan tentang manusia baru diucapkan setelah itu. Oke, lanjut. Mari masih kita lihat secara big picture ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan masuk ke yang berhubungan dengan manusia. Di sini pun kita bisa belajar hal yang luar biasa Bapak Ibu. Betapa kaya, betapa dalamnya doa Bapa kami ini. Ini adalah 3 poin yang berhubungan dengan manusia. Coba Bapak Ibu perhatikan 3 poin ini. Ya, perhatikan ya, 3 poin ini. Poin yang pertama itu berhubungan dengan kebutuhan jasmani. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami jasmani. Tapi poin nomor B, ampunilah, dan poin nomor C, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ini berhubungan dengan kebutuhan rohani. Jadi doa Bapa kami, Bapak Ibu, mencakup kebutuhan jasmani manusia dan juga mencakup kebutuhan rohani manusia. Jadi lengkap, jasmani perlu, rohani juga perlu. Tapi kalau kita lihat, Bapak Ibu, dari 3 permohonan yang berhubungan dengan manusia, 2 diantaranya berhubungan dengan rohani. Betul nggak?
2 di antaranya, 2 dari 3 itu berhubungan dengan rohani. Dari sini kita belajar apa? Oh, berarti kalau gitu aspek rohani memang lebih penting daripada aspek jasmani. Bukan berarti jasmani tidak penting, tetap diucapkan. Tapi 2 dari 3 itu aspeknya adalah aspek rohani. Ini pelajaran pertama yang berhubungan dengan permohonan manusia. Boleh lagi slide-nya? Mari kita ambil lagi pelajaran yang lain berkaitan dengan manusia. Bapak Ibu coba perhatikan doa ini. Ya, perhatikan doa ini. Doa ini ternyata juga bisa mencakup kebutuhan manusia masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Coba mari kita lihat. Yang pertama, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini. Ngomong apa? Masa kini. Ya kan? Hari ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Ngomong apa? Masa lalu. Betul nggak? Karena kesalahan sudah terjadi kan. Aduh aku salah, berarti masa lalu. Tapi yang C, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bicara apa itu? Masa depan. Jadi Bapak Ibu, doa Bapak kami bisa menjawab persoalan kita baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Ini yang selama ini kita nggak pernah sadari bukan? Bapak Ibu betapa kaya, betapa luar biasanya yang namanya doa Bapak kami. Ini pendahuluan. Kita belum masuk ke lebih detail dari kata-katanya. Gimana so far? Lanjut? Lanjut ya. Oke, itu baru kita melihat secara garis besar, secara helikopter view. Mari sekarang kita akan bedah satu demi satu dari kata-kata ini. Tentu tidak semua, karena akan panjang, makanya kita bagi 2. Oke? Bapak Ibu, mari kita mulai dulu dengan kata Bapak. Apa yang dimaksud dengan kata Bapak? Bapak Ibu, meskipun di sini kita disebutnya kata Bapa, tapi ingat, kita kan tahu ada doktrin Allah Tritunggal, betul ya? Dari ada Allah Bapa yang tadi diucapkan dalam doa Bapa kami, ada Allah Anak dan ada Allah Roh Kudus. Meskipun dalam doa Bapa kami dikatakan Bapa, tapi bukan berarti kalau kita berdoa hanya untuk kepada Allah Bapa saja, bukan. Boleh nggak kita berdoa kepada Allah Anak, Tuhan Yesus? Boleh banget. Boleh nggak kita berdoa kepada Roh Kudus, Allah Roh Kudus? Boleh nggak? Boleh banget, meskipun kita agak jarang kalau kita berdoa kepada Roh Kudus bukan. Tapi intinya mereka semua sama, Tritunggal. 3 tapi 1 hakikat. Meskipun dalam doa Bapa kami dikatakan cuman yang namanya Bapa. Oke, balik lagi ke slide-nya. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara kata Bapa, ini juga bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Bapa itu pengertiannya kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Tapi saya akan langsung saja mulai, saya akan melihat dari sudut pandang penebusan. Dari berbagai sudut pandang yang ada, saya akan masuk ke dalam sudut pandang yang namanya penebusan. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan Bapa di sini adalah Bapa dari orang-orang yang percaya. Jadi Bapa adalah sebutan buat kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena begitu kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah percaya, kita diangkat menjadi anaknya. Dan kita boleh menyebut dia namanya Bapa. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, doa Bapa kami lebih pas, lebih tepat diucapkan oleh orang percaya. Kurang pas, kurang tepat kalau ini diucapkan oleh orang yang belum percaya. Dan saya yakin di sini semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus, amin. Makanya Bapak Ibu bisa bilang Bapa, Bapa itu kaitannya dengan penebusan bahwa kita sudah diterima oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, kata kami. Apa yang dimaksud dengan kata kami? Kami ini ada hubungannya dengan yang tadi Bapak Ibu. Sudut pandang penebusan. Jadi kami adalah kita semua orang-orang percaya. Ya sekali lagi doa ini lebih pas diucapkan oleh orang-orang yang sudah percaya. Jadi kata kami adalah buat kita semua, sesama orang percaya, sesama orang yang sudah terima Tuhan Yesus. Itu pengertian dari kata kami. Tapi saya punya satu pelajaran lagi Bapak Ibu, sehubungan dengan kata kami. Boleh lihat slide-nya? Ini ada hal yang menarik dari doa Bapa kami. Perhatikan, kata kami ya. Bapak Ibu lihat, perhatikan. Dalam doa Bapa kami, tidak pernah ada satu kata pun yang diucapkan saya, makanan saya, ampuni aku. Nggak ada tuh, nggak ada kata saya, nggak ada kata aku, nggak ada kataku, nggak ada. Adanya kata kami. Ini pelajaran rohani yang sangat penting. Tidak pernah dikatakan aku, saya, ku. Tapi diajarkan kata kami. Apa pelajarannya? Kita diajarkan untuk berdoa tidak egois. Tentu boleh berdoa buat diri kita, boleh. Tapi jangan melulu tentang diri kita. Kita juga mesti berdoa kepada saudara-saudara yang lain. Betul nggak?
Jadi nggak ada kata aku, nggak ada kata saya, nggak ada kataku. Adanya kata kami. Jadi kita diajar untuk berdoa juga buat orang lain. Ya tentu kita boleh berdoa buat Kota Bogor, harus. Ya tapi jangan Kota Bogor doang dong yang didoain. Kita juga berdoa buat kota-kota yang lain kan. Jakarta, tadi pagi Verita bilang di Bali sudah mulai agak chaos. Kita juga doa buat Bali, seluruh Indonesia. Mari kita doakan buat saudara-saudara kita juga yang lain. Jadi bukan tentang kita aja, jangan. Kita juga bisa bicara kepada hal-hal yang lainnya. Bapak Ibu, jadi doa Bapa kami, boleh slide-nya, mengajarkan kita juga berdoa buat orang lain. Dan kita juga tidak apa-apa kalau kita minta didoakan. Jadi kita boleh mendoakan orang lain dan kita juga kalau minta didoakan juga tidak apa-apa. Bapak Ibu, contohnya Paulus. Sebentar kita lihat contohnya. Paulus sering banget berdoa buat orang lain. Dan Paulus juga tidak malu-malu waktu dia minta didoakan. Ibu nggak ada bilang gini, oh karena Paulus gua rasul, gua nggak butuh doa lu. Enggak. Paulus juga sering minta doa dari yang lain-lainnya. Oke, mari kita lihat beberapa contoh ya. Supaya Bapak Ibu lebih firm nih. Roma 1 ayat yang ke-9. Ini contoh di mana Paulus mendoakan buat orang lain. Roma 1:9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Dan bahwa dalam doaku, doa Paulus, aku selalu mengingat kamu. Filipi 1 ayat yang keempat. Ini doa Paulus buat jemaat di Filipi. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi Paulus sering banget berdoa buat orang lain. Sering banget berdoa buat jemaat. Oke. Tapi termasuk Paulus juga tidak sungkan waktu dia minta didoakan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, doakanlah kami. Saudara-saudara, doakanlah kami. Kami di sini tentu termasuk salah satunya adalah Paulus. Oke, itu kata kami. Sekarang mari kita masuk ke kata berikutnya. Yang di surga. Kata kuncinya ada di kata surga. Nah Bapak Ibu, pertama yang mesti kita sepakati. Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu tidak percaya adanya surga dan neraka. Ya seringkali kita menganggap, mungkin Bapak Ibu sering mendengar, oh surga dan neraka itu cuma mitos, itu cuma dongeng. Itu enggak ada, itu cuma akal-akalannya para teolog, akal-akalannya Bapak gereja supaya kita takut. Makanya dibikinlah konsep surga dan neraka. No Bapak Ibu, surga dan neraka betul-betul ada. Ini sudah kita bahas dalam khotbah-khotbah di yang dulu-dulu ya. Jadi Bapak Ibu, surga itu benar-benar ada. Satu yang sama-sama kita harus sepakati. Dan surga seringkali dianalogikan di tempat yang tinggi. Kita jarang mendengar surga dianalogikan tempat yang di bawah. Betul ya? Surga selalu dianalogikan tempat yang tinggi dan tempat yang jauh Bapak Ibu. Jadi surga itu beneran ada. Oke, di tempat yang tinggi dan di tempat yang jauh. Nah, sekarang boleh lihat slide-nya. Kalau kita gabungkan kata-kata ini, Bapa kami yang di surga. Berarti artinya apa? Artinya adalah kita punya seorang Bapa yang dekat dengan kita orang sudah percaya ya, dekat dengan kita dianggap sebagai anaknya, dilayakkan sebagai anaknya. Tapi di saat bersamaan Bapa ini adanya di surga. Dia Bapa yang dekat dengan kita, tapi di saat yang bersamaan dia adanya di surga. Artinya apa? Dia tetap Bapa yang mulia, layak dihormati, layak diagungkan. Kita mesti hormat meskipun dikatakan Bapa, seseorang yang dekat, seseorang yang peduli dengan kita, tapi tetap dia adanya di surga. Seseorang yang perlu kita hormati, seseorang yang perlu kita sembah. Oke, slide-nya. Bapak Ibu, ini kita baru sampai kalimat yang pertama. Bapa yang di surga. Gimana? Lanjut? Cukup? Atau gimana? Kita baru Bapa yang di surga ya. Betapa dalam dan luar biasanya doa Bapa kami. Tidak sesimpel yang kita kira. Oke, lanjut. Baik, sekarang kita akan mulai kata yang kedua. Yaitu dikuduskanlah. Dikuduskanlah. Sebetulnya arti dikuduskan itu apa? Ngomong-ngomong Bapak Ibu, dikuduskanlah ini adalah permohonan pertama. Permohonan yang pertama berhubungan dengan Allah. Dikuduskanlah. Dikuduskan. Ini adalah permohonan pertama yang berkaitan atau yang berhubungan dengan Allah. Ya, permohonan dikuduskan. Nah, arti kata kudus itu apa? Bapak Ibu, arti kata kudus, boleh lihat slide-nya, diambil dari sebuah kata Yunani namanya itu hagios. Jadi kata asli dari kata kudus adalah kata hagios. Nah, hagios bisa punya beberapa arti.
Arti yang pertama, hagios itu bisa dikatakan terpisah atau berbeda, bisa. Atau hagios bisa juga diterjemahkan dikhususkan atau khusus, itu juga bisa. Tapi hagios bisa juga diterjemahkan yang namanya suci. Jadi ini beberapa arti kata kudus, dipisahkan, dikhususkan, suci, itu namanya kudus. Contohnya begini Bapak Ibu, kalau saya punya buku catatan, ya buku catatan, saya punya buku tulis yang saya khususkan buat kuliah. Oke, misalkan saya lagi kuliah lagi, lalu buku ini khusus buat pelajaran A. Ya, jadi ini buku khusus buat saya nulis-nulis pada saat saya kuliah dan khusus buat pelajaran A. Saya tidak gunakan buat pelajaran yang lainnya, ini khusus buat pelajaran A. Nah, buku A itu sebetulnya kalau dalam bahasa ini saya sudah kuduskan. Kalau pakai contoh yang tadi. Jadi buku buat tulisan pelajaran A itu adalah buku yang saya kuduskan hanya untuk pelajaran A. Jadi terpisah, kudus dan yang namanya suci. Itu kata dikuduskan. Oke, boleh lihat slide-nya? Sekarang sambungannya adalah kata namamu. Namamu. Namamu ini siapa? Tentu hubungannya dengan nama Bapa alias nama Allah. Itu adalah dikuduskan namamu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita gabungkan kata-kata ini atau kalimat ini, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Artinya adalah biar nama Allah itu dipisahkan. Nama Allah itu dikuduskan. Nama Allah itu disucikan, dikhususkan. Itulah pengertian dikuduskanlah namamu. Ya, jadi nama Allah harus dipisahkan, disucikan, dibedakan dengan nama-nama yang lain. Itu arti dikuduskanlah namamu. Saya ambil sebuah kata-kata dari seorang teolog yang buku teologinya banyak dipakai oleh para teolog, namanya Albert Barnes. Dan dia bilang begini, biarlah namamu dirayakan, dihormati dan dimuliakan di mana-mana. Menerima kemuliaan yang layak dari semua orang. Wah, jadi nama Bapa di surga itu harus dirayakan, harus dihormati, dimuliakan, menerima kemuliaan, kehormatan. Dari siapa? Dari kita. Itu nama Allah. Allah tidak perlu tunjangan kehormatan. Tidak perlu Bapak Ibu. Allah memang sudah hormat, sudah layak diagungkan, sudah layak dihormati. Itu nama yang namanya nama Allah. Oke, itu arti dikuduskanlah namamu. Mari kita lanjut. Masih tahan ya. Kalimat yang lain atau kata yang lain. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaan. Bapak Ibu, ini adalah permohonan kedua yang berhubungan dengan Allah. Yaitu datanglah. Permohonan pertama dikuduskan. Yang permohonan kedua datanglah. Ini dikuduskanlah atau dikuduskan. Yang kedua adalah datanglah. Jadi ini permohonan kedua dalam doa Bapa kami yang berhubungan dengan konteks Allah. Nah, apa pengertian kerajaanmu? Tentu ini namanya kerajaan Allah. Tapi sebetulnya definisinya apa kerajaanmu ini? Definisinya apa? Ibu, ini adalah definisi kerajaan Allah. Keadaan di mana kekuasaan atau otoritas dan kehendak Allah dinyatakan secara penuh dalam kehidupan. Saya ulangi ya. Apa definisi kerajaan Allah atau kerajaanmu? Ini adalah keadaan di mana kekuasaan atau otoritas dan kehendak Allah dinyatakan secara penuh dalam kehidupan. Jadi kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu, kita betul-betul berdoa agar otoritas, kekuasaan, kehendak Allah dinyatakan di muka bumi ini. Itu kalau kita berdoa seperti tadi. Saya berikan contoh Bapak Ibu ya. Contoh kalau ini masih agak abstrak, saya berikan contoh salah satu kisah di Matius 12 ayat yang ke-28. Ini contoh kata kerajaan Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, ini adalah konteks di mana Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari seorang manusia. Jadi ini konteksnya sedang pengusiran setan. Mari kita baca ayatnya dulu ya. Tetapi jika aku di sini Tuhan Yesus, mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi Bapak Ibu, ada seorang manusia yang semula dia kerasukan setan. Kalau seseorang kerasukan setan, artinya setan yang berkuasa atas orang itu kan. Kehendaknya udah kehendak setan, otoritas setan yang ada di orang itu. Tapi begitu diusir oleh Tuhan Yesus, kalau aku mengusir dengan roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kalau orang sudah diusir setannya, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Artinya sekarang kalau setannya sudah tidak ada, maka kehendak Allah, otoritas Allah, kedaulatan Allah yang ada di dalam orang itu. Itu contoh pengertian yang namanya kerajaan Allah.
Boleh lihat lagi slide-nya? Yaitu adalah kerajaan Allah. Baik, kita masuk ke yang berikutnya. Jadilah kehendakmu. Bapak Ibu, ini adalah permohonan ketiga yang berhubungan dengan Allah. Jadilah kehendakmu. Dikuduskanlah, datanglah, jadilah. Ini adalah permohonan ketiga yang berkaitan dengan Allah. Jadilah kehendakmu. Oke, jadilah kehendakmu. Nah, apa pengertian dari kehendakmu? Bapak Ibu, apa pengertian dari kehendak Allah? Kehendak Tuhan. Setidaknya ada dua kehendak Allah. Perhatikan. Bapak Ibu, ada dua kehendak Allah setidaknya. Kehendak Allah yang pertama yaitu berupa perintah-perintahnya. Jangan membunuh, jangan mencuri, harus mempersembahkan korban, hargai hari Sabat. Itu semua perintah-perintahnya. Itu kehendak Allah kan? Tapi Bapak Ibu, kehendak Allah yang pertama ini seringkali tidak bisa dipenuhi. Bukan gara-gara Allahnya, tapi gara-gara kitanya manusia. Disuruh jangan berbohong, mengucapkan saksi dusta, kita masih berbohong, ya kan? Jadi kehendak Allah yang pertama ini seringkali tidak bisa dipenuhi. Sekali lagi, bukan salah Allah, tapi salah kita manusia untuk yang pertama ini. Tapi kehendak Allah bisa juga diartikan arti yang kedua, Bapak Ibu ini. Yaitu kehendak Allah yang berdaulat. Ini kalau dalam bahasa teologianya disebut namanya providensi Allah. Sebuah ketetapan Allah yang tidak mungkin tidak terjadi dan tidak mungkin gagal. Itu namanya providensi Allah. Bapak Ibu, apa yang kita alami saat ini? Ini semua ada dalam providensi Allah. Ini semua ada dalam ketetapan Allah. Tidak ada satu apapun yang terjadi di luar kehendak Allah. Amin. Bahkan firman Tuhan katakan, satu lembar rambut saja jatuh dari kepala kita, itu tidak akan terjadi kalau bukan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu, yang terjadi saat ini, meskipun kita belum ngerti sekarang. Tapi ini semua terjadi atas providensi Allah atau kehendak Allah yang berdaulat. Itu kata yang namanya jadilah kehendakmu. Oke, boleh lihat slide-nya? Jadi Bapak Ibu, kita sudah selesaikan 3 permohonan dalam doa Bapa kami yang berhubungan dengan atau berkaitan dengan Allah. Oke, Allah. Baik, sekarang kita akan masuk pertama dalam kata yang namanya berikanlah. Ini adalah permohonan pertama yang berhubungan dengan manusia. Berikanlah. Kalau tadi sejauh yang kita bahas, ini semuanya berhubungan dengan Allah. Dikuduskanlah, datanglah, jadilah kehendakmu. Kalau ini berikanlah, ini mulai ada hubungannya dengan manusia. Oke, kata berikanlah. Boleh lagi lihat slide-nya? Nah, Bapak Ibu, kalau kita ngomong berikanlah dalam konteks ayat ini tentu hubungannya dengan makanan. Karena konteks ini kan berikanlah kami pada hari ini makanan. Jadi ini memang hubungannya dengan konteksnya makanan. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan. Kata berikan ini dalam konteks makanan kita bisa lihat dari 2 sisi. Dari sisi Allah dan dari sisi manusia. Kata berikanlah ini dalam konteks makanan ya. Baik, mari kita lihat. Berikanlah punya arti rohani dari sisi Allah adalah begini. Allah tidak hanya peduli dengan masalah rohani manusia saja. Amin. Tapi juga peduli akan masalah jasmaninya. Bapak Ibu bersuka cita dengan ini? Allah tidak hanya peduli dengan masalah rohani. Masalah rohani kembali penting karena menyangkut hidup kekal. Tapi Allah juga peduli dengan masalah jasmani. Karena ini berikanlah. Ada 2 berikanlah dan ini konteksnya adalah makanan. Jadi Allah juga peduli dengan jasmani kita. Kabar baik dari sisi Allah. Tapi mari kita lihat dari sisi manusia, Bapak Ibu. Kata berikanlah ini. Bapak Ibu, nih, dari sisi manusia untuk hal yang remeh, kata petik, seperti makanan saja, manusia perlu berharap kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya pakai kata remeh untuk makanan? Karena ya sesusah-susahnya kita, seberat-beratnya kita, kalau buat makanan masih bisa lah. Betul gak Bapak Ibu ya? Buktinya kita masih ada di sini kan, berarti kan kita bisa makan ya. Masalah makannya enggak mahal, masalah makannya enggak mewah, itu nomor 2. Tapi kalau sekedar buat makan aja, kita bisa lah. Saya pribadi Bapak Ibu, buat saya makan itu cukup minimal ya. Nasi, telur ceplok, pakai kecap. Cukup buat saya. Tambah
pete kalau bawa ya. Nah itu lengkap udah. Buat saya 4 sehat 5 sempurna itu tuh. Nasi, telur ceplok, dan pete. Ada di sini para peteyer? Peteyer, nah yang ketawa peteyer nih. Saya tadi habis ibadah ngomong sama Om Roni, wah dia juga peteyer. Jadi buat saya sebetulnya makanan buat saya cukup segitu. Berapa tuh harganya? Nasi, telur ceplok, pakai pete. Berapa kira-kira? Goceng? Ada goceng? 5.000? Ya kurang lebih segitu kan? Betul ya? Jadi buat hal yang penting makanan, tapi buat hal yang remeh, seremeh makanan aja kita berdoa. Apalagi buat hal-hal yang besar bukan? Usaha kita, kuliah anak kita, kondisi sekarang. Apalagi untuk hal yang remeh aja untuk makanan kita berdoa. Apalagi buat hal-hal yang besar. Nah Bapak Ibu ini kata berikanlah. Bisa dilihat dari aspek Allah dan bisa lihat dari aspek manusia. Oke sebentar lagi selesai. Boleh lagi slide-nya? Sekarang mari kita masuk ke kata hari ini. Nah ini menarik Bapak Ibu. Kata hari ini menarik banget. Doa Bapa kami mengajarkan kita berdoanya begini. Berikanlah kami pada hari ini. Doa Bapa kami tidak bilang begini. Berikanlah kami pada minggu ini. Atau bulan ini. Apalagi tahun ini. Tidak. Karena kalau doa Bapa kami bilang berikanlah pada kami minggu ini. Berarti kita berdoanya seminggu sekali cukup. Minggu ini. Kalau kata-katanya bulan ini. Berarti kita berdoanya sebulan sekali cukup. Ya kan? Doa Bapa. Coba doa Bapa bilangnya begini. Tahun ini. Berarti doanya setahun sekali. Pas Natal aja berdoanya. Ya di luar Natal kita gak usah berdoa. Tapi firman Tuhan tadi katakan. Berikanlah pada kami hari ini. Jadi kita makna rohaninya adalah kita mesti berdoa setiap hari. Bukan cuma setiap hari, bahkan setiap saat. Artinya kita harus terus bergantung kepada Allah Bapak Ibu. Oke, boleh lagi slide-nya. Tapi yang menarik begini Bapak Ibu, yang menarik begini. Kenapa di sini dikatakan, kenapa di sini menggunakan kata hari ini? Berikanlah kami pada hari ini. Karena ini ada hubungannya dengan peristiwa zaman dulu di perjanjian lama. Yang waktu bangsa Israel diberikan makan oleh Allah. Coba Bapak Ibu, mari kita ingatkan Bapak Ibu ya. Sedikit nyangkut hubungannya dengan hari ini. Keluaran 16 ayat yang keempat. Keluaran 16 ayat yang keempat. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa. Ini zamannya Musa, waktu Tuhan memberikan makanan kepada orang Israel. Ya, mana di pagi hari, lalu daging di siang hari. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari. Setiap hari memungut. Sebanyak yang diperlukan untuk sehari. Ya, ngambil makanan cukup untuk sehari. Nah ini sebab kenapa doa Bapa kami konteksnya adalah hari ini. Bapak menarik, coba kita baca kalimat selanjutnya ya. Memungut tiap-tiap hari sebanyak yang diperlukan untuk sehari. Koma, supaya mereka ku coba. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Wah, jadi salah satu cara Tuhan menguji kita adalah melalui makanan. Makanan. Itu salah satu cara Tuhan menguji kita. Nah kalau Bapak Ibu baca di Keluaran itu secara lengkap, kejadiannya begini Bapak Ibu. Tuhan berfirman kepada Musa, minta bangsa Israel setiap pagi ambil makanan. Tapi ambil makanannya cukup buat satu hari. Jangan mengambil lebih dari satu hari, jangan. Nah ada beberapa keluarga yang ngambil makanannya lebih dari satu hari. 2 hari, 3 hari, maruk biasa Bapak Ibu. 2 hari, 3 hari, jadi ngambilnya banyak. Musa marah banget sama orang seperti itu. Karena gak boleh. Dan yang paling menarik adalah, kalaupun orang itu mengambil stok makanan buat 2-3 hari, dan memang tidak mungkin habis, ya kan? Tidak mungkin habis. Ternyata Bapak Ibu, sisa makanan di esok harinya, makanan itu sudah berulat. Tidak bisa dimakan punya. Jadi memang gak ada gunanya juga kita nyetok barang, kalau dalam konteks yang tadi ya, nyetok bahan makanan lebih dari untuk sehari. Tidak ada gunanya. Pertama, dimurkai oleh Allah. Yang kedua, makanannya juga udah berulat. Gak bisa dimakan juga. Jadi Bapak Ibu, kata satu hari pada konteks ini adalah kata yang sangat penting. Oke, lanjut sedikit lagi. Kata berikutnya adalah makanan kami. Ya, makanan kami. Nah Bapak Ibu, kalau dalam konteks doa Bapa kami, makanan tentu kita bisa artikan betul-betul makanan. Betul-betul makanan. Tapi kalau kita tarik lebih lanjut, memang ini sebetulnya bukan tentang makanan saja.
Kita bisa doa buat apapun. Kalau ini memang makanan ya. Tapi kita bisa doa apapun. Intinya adalah kita bisa berdoa kebutuhan jasmani apapun. Memang di sini diwakili dengan makanan. Tapi kita bisa berdoa untuk untuk hal apapun di luar dari yang namanya makanan. Tapi Bapak Ibu ada pelajaran yang menarik tentang kata makanan kami. Boleh lihat slide-nya? Bapak Ibu mari kita lihat ya. Ini ada pelajaran yang menarik sehubungan dengan kata makanan kami. Apa pelajaran rohani? Ada dua. Yang pertama, kita harus puas dengan bagian yang Allah sudah tentukan buat kita. Kita tidak boleh cemburu atau iri hati dengan bagian yang Allah tentukan bagi orang lain. Makanya makanan kami. Ya sudah, kita enjoy dengan apa yang kita punya. Kita nggak boleh iri dengan makanan orang lain. Jadi kalau saya makannya nasi, telur ceplok, sama pete. Tadi jemaat ada yang kasih usul, tambah jengkol Pak. Aduh jengkol saya nggak main deh, sorry. Cukup pete aja. Jadi pete aja. Kalau saya makannya seperti itu, saya ngelihat teman lain makannya steak, ya nggak apa-apa. It's okay. Ya agak kesel tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, saya nggak boleh iri. Tetap mesti enjoy yang namanya pete sama. Tapi buat saya tetap enakan ini daripada steak buat saya. Ya, satu itu. Yang kedua boleh ada lagi? Itu aja nggak boleh. Apalagi kita hanya boleh menikmati bagian yang Allah tentukan buat kita. Tidak boleh merampas. Apalagi mencuri. Itu lebih nggak boleh. Stik ayam gue ambil. Itu lebih nggak boleh. Bapak Ibu iri aja nggak boleh. Apalagi mencuri atau merangkas bagian yang Allah tentukan buat orang lain. Nah ini pelajaran dari kata yang namanya makanan kami. Dua kata terakhir. Saya kebut ya. Dua kata terakhir. Kata terakhir yang pertama. Kata secukupnya. Ini sebuah kata yang sangat menarik dan saya nggak tahu kenapa harus ada dalam doa Bapa kami. Karena kalau nggak ada kata secukupnya, kata-katanya menjadi begini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Nggak ada kata secukupnya. Bapak Ibu, kata cukup itu adalah kata-kata yang sangat dibutuhkan oleh kita akhir-akhir ini. Semua kejadian yang terjadi di bangsa kita akhir-akhir ini, menurut saya gara-gara sebuah kata. Kata cukup. Banyak orang yang, aduh nggak usah deh, udah nggak usah. Bapak Ibu tahu lah bagaimana situasinya ya. Saya ngobrol sama istri saya. Kekayaan mereka itu udah MM-an Bapak Ibu. MM-an. Tapi tetap tidak merasa cukup, bingung saya. Bingung Bapak Ibu. Karena kita seringkali mendengarkan istilah keinginan dan kebutuhan. Betul ya? Keinginan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan selalu cukup, keinginan yang gak pernah cukup. Menurut saya garis batas antara kebutuhan dan keinginan, garis batasnya namanya kata cukup. Sekali lagi saya ulangi. Batas antara kebutuhan dengan keinginan, kalau dipisah, penipis, pembelahnya, pemisahnya cuma satu kata, namanya kata cukup. Bapak Ibu kita dalam hidup, kudu sering-sering bilang cukup. Analoginya begini, pernah Bapak Ibu makan all you can eat? Udah bayar, mahal. Tapi satu titik kita mesti bilang, udah cukup. Udah. Tapi rugi lu udah bayar yuk. Tapi ya udah gak cukup. Udah gak bisa. Betul ya, kalau Bapak Ibu paksain, lama-lama jadi apa? Jadi enak. Bukan lagi enak, tapi enak. Bapak Ibu kita dalam hidup kalau gak pernah bilang cukup, jadi enak. Dan itulah penyakit, udah. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Aduh, gemes. Saya merasakan kegemesan Bapak Ibu. Oke, kata yang terakhir. Boleh slide-nya terakhir, habis kita selesai. Kata, sorry. Nah kita seringkali kita berdoa, kenapa doa kita tidak dijawab? Karena doa kita hanya memuaskan hawa nafsu kita. Enggak pernah bilang cukup. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Gak ada kata cukup. Terus keinginan. Oke, kata terakhir kita hari ini. Namanya kata ampunilah. Ini adalah kata kedua dalam doa Bapa kami yang berhubungan dengan manusia. Ampunilah. Ini berikanlah, ini adalah ampunilah. Bapak Ibu, kata ampuni ini hubungannya dengan kerohanian. Kalau yang tadi berikanlah ini hubungannya dengan jasmani karena berikan makanan.
Tapi ini ampunilah kami. Itu hubungannya dengan kerohanian. Jadi kalau kita lihat, kata, boleh lihat slide-nya, berikanlah, ini hubungannya dengan aspek jasmani. Kata ampunilah, nanti yang belakang kita bahas minggu depan, ini hubungannya dengan aspek rohani. Dua-dua penting. Rohani penting, jasmani penting. Dua-dua penting. Tapi kalau saya disuruh pilih, lebih pilih yang mana? Saya pilih aspek rohani. Kenapa? Ya kalau aspek jasmani, kalaupun kita tidak bisa memenuhi makanan kita, ya kita akan meninggal. Ya kan? Tapi meninggal di muka bumi ini. Tapi kalau ngomongin aspek rohani, ini kita bicara kekekalan. Betul nggak? Kekekalan. Jadi Bapak Ibu kalau disuruh pilih, dua-dua penting. Tapi kalau disuruh pilih, saya akan pilih aspek yang namanya rohani. Bapak Ibu, boleh lihat slide-nya. Ini adalah bagian pertama dari doa Bapa kami. Kita selesai sampai kata ampunilah. Minggu depan, kalau Tuhan berkehendak, kita akan bahas dari kata kami sampai kata amin. Termasuk kenapa di ayat ini ada kata-kata dalam kurung. Kurung karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kurung tutup. Kenapa ayat ini dalam kata kurung? Oke, nanti juga kita bahas minggu depan. Saya rangkum sedikit setelahnya kita selesai. Bapak Ibu, doa Bapa kami ternyata ada 3 permohonan yang berhubungan dengan Allah. Dan ada 3 yang berhubungan dengan manusia. Oke, ada 3. Kita baru bahas berikanlah dan yang namanya ampunilah. Kalau kita sedikit ya, berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan manusia. Nah kalau kita bahas lebih detail tentang berkaitan dengan manusia, maka doa yang berkaitan dengan manusia itu ada hubungannya dengan kebutuhan jasmani. Jadi doa Bapa kami lengkap, jasmani diomongin, rohani juga diomongin. Tapi juga ada hubungannya dengan masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Betapa luar biasanya doa Bapa kami. Sebuah doa yang sering kita ucapkan dengan selewat saja, dengan biasa saja. Tapi kalau kita bisa paham kata demi kata dan rahasia di balik doa Bapa kami, mungkin kita akan berdoa dengan cara yang berbeda pada saat kita berdoa doa Bapa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Tuhan berkehendak, minggu depan kita bisa sambung lagi. Saya undang semuanya bisa bangkit berdiri. Semuanya tundukkan kepala, tutup mata kita Bapak Ibu. Saya nggak tahu saat ini Bapak Ibu punya pergumulan seperti apa. Tapi biarlah firman Tuhan pada siang hari ini, khususnya tentang doa Bapa kami. Kita belajar bahwa memang Allah harus didulukan daripada kita. Semua yang kita lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi yang kedua, Bapa di surga juga peduli, bukan cuma kerohanian kita. Tapi dia juga peduli tentang aspek kebutuhan kita secara jasmani. Saya nggak tahu saat ini Bapak Ibu punya kebutuhan apa secara jasmani. Mari, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Ucapkan semua permasalahan Bapak Ibu secara jasmani. Apakah tentang usaha, apakah tentang anak-anak, apakah mungkin ada sakit penyakit. Dia Allah yang mendengar dan dia Allah yang peduli tentang aspek jasmani kita. Tapi kalau Bapak Ibu pun saat ini punya permasalahan tentang kerohanian. Bapak Ibu punya iri hati, punya kebencian, punya penyesalan. Tidak bisa memaafkan orang lain. Mari siang hari ini juga kesempatan yang baik untuk kita bisa mengampuni, kita bisa menerima orang lain. Kalaupun Bapak Ibu saat ini juga punya permasalahan masa kini dan masa yang akan datang. Dia Tuhan yang sanggup. Doa Bapak kami juga menjawab kebutuhan Bapak Ibu di masa yang akan datang. Semua kekhawatiran, semua ketakutan yang Bapak Ibu miliki hari ini maupun di masa yang akan datang. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Dia Bapa kita, bukan Bapa yang jauh, tapi dia Bapa yang ada dekat dengan kita. Bahkan dia tinggal di dalam hati kita. Saya berikan waktu Bapak Ibu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih. Saya berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Biar Engkau yang akan menjamah bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Buat Cici, buat Dedi, buat Gibira, jadi buat dalam masa depan mereka dalam pekerjaan mereka dalam studi. Kau yang berkati, Kau sayang tolong Tuhan. Satu Tuhan kami percayakan menunjukkan buat jasmani kami juga. Juga sedikit anakmu juga liner juga kami bawa dalam pertolongan ya Tuhan. Kau yang akan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih buat siang hari ini. Inilah doa-doa kami.
Yang kami panjatkan hanya ke dalam hadirat-Mu saja Tuhan. Engkau Bapa kami, yang kami yakin Engkau selalu mendengarkan doa kami. Dan kami yakin Engkau selalu mengabulkan doa kami Tuhan. Engkau bukan Tuhan yang jauh, tapi Engkau Tuhan yang dekat. Iman kami berkata bahwa Engkau mendengarkan doa kami. Bahwa Engkau mendengarkan doa kami dan Engkau memahami kondisi kami. Iman kami berkata seperti itu ya Tuhan. Dan saat ini meskipun dalam kondisi yang tidak pasti, tapi kami percaya Engkau pun berdaulat atas segala sesuatu. Berdaulat untuk hari ini, bahkan untuk masa yang akan datang. Engkau berdaulat Tuhan. Banyak hal yang kami tidak mengerti saat ini. Tapi satu hal yang kami mengerti. Satu hal kami yang tahu Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah merancangkan rancangan yang kecelakaan Tuhan. Tapi rancangan damai sejahtera yang akan Kau berikan. Dalam kelemahan kami saat ini Tuhan, kekuatan-Mu akan nyata. Dalam kekurangan kami saat ini Tuhan, Engkau akan menyatakan sebagai Tuhan yang luar biasa. Dan kami akan terus berharap kepada Engkau Tuhan. Kami akan terus bernyanyi, berharap mengandalkan Engkau senantiasa ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita sama-sama angkat pujian ini.